Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah jujur kepada orang tua ataupun kepada guru meskipun takut dimarahi? Ibu, coba ceritakan contohnya. Saya pernah mengaku memecahkan gelas di rumah walaupun takut dimarahin. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi itu adalah contoh dari keberanian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban anak untuk berani jujur. Nah, setelah pembelajaran ini anak-anak, kalian diharapkan mampu menjelaskan antara hubungan sikap jujur dengan kepercayaan orang lain. Kemudian memberikan pendapat tentang cara menumbuhkan sikap jujur di sekolah. Sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak, bagaimana misalnya ketika anak-anak menemukan dompet di sekolah, apa yang akan anak-anak lakukan? Ya, silahkan. Mencari tahu siapa yang punya dompet. Ya, bagus. Terus mengembalikannya. Ya, bagus sekali. Kenapa sih kita harus tetap bersikap jujur meskipun tidak ada yang melihat? Saya Bu Guru. Iya, kenapa? Iya, dapat pahala. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Biar masuk surga. Iya, bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bekerja di dalam kelompok. Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 2 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 kasus tentang kejujuran. Sekarang Ibu bagikan ya LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu akan berkeliling ya anak-anak. Jika anak-anak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, LKPD-nya, nanti anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Baik, sekarang dipersilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Yang kasus yang pertama, kasus buku basah. Fani tidak sengaja menumpahkan minuman hingga mengenai buku Mira. Buku itu basah dan juga rusak. Fani takut dimarahi sehingga ia tidak mengaku. Mira bingung siapa yang merusakkan bukunya. Teman-teman mulai saling menyalahkan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus, apa yang disembunyikan Fani pada kasus yang pertama? Fani tidak jujur, Bu Guru. Ya. Dia menyembunyikan kalau dia yang menumpahkan minuman sampai bukunya Mira itu rusak. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mengapa teman-teman Mira saling menyalahkan? Jawabannya, mereka itu saling menyalahkan karena mereka tidak tahu siapa yang merusak buku Mira. Mereka semua bingung dan tidak ada yang mau disalahkan. Baik, terima kasih kepada anak-anak kelompok 1 yang sudah memaparkan jawaban hasil dari diskusi kelompoknya. Selanjutnya masuk ke kelompok 2 untuk memaparkan kasus selanjutnya. Baik, sekarang untuk kasus kedua. Iya, silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan jawabannya. Kasus kedua yaitu pensil perpustakaan. Riko menemukan pensil mekanik di perpustakaan. Ia mengambilnya tanpa izin dan tidak melapor. Keesokan harinya, ada siswa yang kehilangan pensil mekanik. Guru meminta yang menemukan untuk melapor, tetapi Riko tetap diam. Pertanyaannya yaitu, mengapa tindakan Riko pada kasus 2 termasuk tidak jujur? Karena Riko itu mengambil pensil tanpa izin dan tidak mau bilang ke guru, padahal dia tahu ada teman yang kehilangan. Tapi Riko diam-diam mengambil pensil itu. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua.
Bagaimana perasaan orang yang kehilangan pensil mekanik? Pasti perasaannya jadi sedih, kecewa, atau kesal karena barang kesayangannya hilang. Hai, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan. Bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, dari pemaparan yang sudah kalian sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa kejujuran itu mempengaruhi kepercayaan orang lain dan juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi hubungan kita bisa terjadi dengan baik ataupun tergantung dari kejujuran kita. Nah, anak-anak, kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Orang akan percaya kepada kita ketika kita berkata benar atau jujur, mengakui kesalahan, dan tidak mengambil hak orang lain. Nah, sebaliknya ketika kita sering berbohong, maka orang lain tidak akan percaya dengan kita. Nah, sekarang Ibu akan mengecek pemahaman kalian. Pertanyaan pertama, mengapa kejujuran itu berhubungan dengan kepercayaan orang lain terhadap kita? Ada yang bisa menjawab? Ya, iya silakan. Karena kalau kita jujur, orang tahu kita bisa dipercaya. Ya, betul sekali. Pertanyaan kedua, apa akibatnya kalau seseorang itu tidak jujur? Saya bukan. Ya. Kita dibenci teman, Ya. kita nggak dipercaya teman, Ya, kita dimusuhin juga. betul sekali. Jadi jawaban yang sudah anak-anak berikan sudah menggambarkan mengenai sikap jujur dalam kehidupan. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa kejujuran adalah tanggung jawab dari kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.